Jadi sorotan di Inggris, pakar Amerika Serikat tak sabar nantikan Wonderkid Indonesia. Punggawa Timnas U20 yang jadi andalan di Korea Selatan. Kecewa berat, pelatih Vietnam mencoret produk gagal di Liga Korea. Tegas, STY respon peluang Elkan Bagot gantikan Jordi Amat. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Jadi sorotan di Inggris, pakar Amerika Serikat tak sabar nantikan Wonderkid Indonesia. Seorang analis sepak bola Amerika Serikat tak sabar untuk melihat kiprah pemain timnas Indonesia di Liga Inggris musim ini. Pada Senin 19 Agustus kemarin, Marcelino Ferdinand resmi diumumkan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Pemain timnas Indonesia tersebut menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Oxford United setelah berstatus tanpa klub selama lebih dari 1 bulan. Marcelino Ferdinand dilepas oleh klub kasta kedua Liga Belgia KMS Cadense setelah kontraknya habis pada 30 Juni lalu. Sontak transfer tersebut langsung menghebohkan media sosial, terlebih karena Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang digadang-gadang memiliki masa depan cerah. Namun demikian, tidak hanya para pecinta sepak bola Indonesia saja, para penikmat sepak bola internasional pun juga ikut heboh. Seorang analis sepak bola yang tinggal di Amerika Serikat, Ben Griffith, juga bereaksi dengan positif terhadap transfer ini. Lewat akun media sosial X-nya, Ben Griffith mengutarakan ketidaksabarannya untuk melihat Marcelino bermain di bawah asuhan Das Buckingham di Oxford United. Pelatih Oxford United Das Buckingham sendiri telah berbicara tentang Marcelino Ferdinand yang dinilai memiliki masa depan cerah. Menurut Buckingham, Marcelino adalah seorang pemain muda yang menjanjikan, di mana dari pertandingan yang ia saksikan, Marcelino menjadi salah satu pemain muda potensial yang bisa masuk dalam proyeknya. Buckingham sendiri mengaku tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan mantan pemain Persebaya Surabaya ini. Punggawa Timnas U20 yang jadi andalan di Korea Selatan. Jelang berpartisipasi dalam Seoul Art on Ice Cup 2024 sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, beberapa pemain Garuda Nusantara diperkirakan akan bersinar dan jadi andalan di ajang ini. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Argentina pada 28 Agustus, Thailand pada 30 Agustus dan juga Korea Selatan pada 1 September. Pelatih Indra Syafri pun membawa 30 pemain termasuk beberapa juara Piala AFF U19 2024 seperti Iqbal Gwijangge dan juga Kadek Arel. Namun, skuad Garuda Nusantara akan kekurangan beberapa pemain kunci seperti Chance Revan dan Welber Jardim yang tidak dapat bergabung karena komitmen klub. Meski begitu, tim masih memiliki 3 pemain kunci yang bisa berperan penting. Nama pertama adalah Doni Tri Pamungkas, bek kiri yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala AFF U19 2024. Ia berperan penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan dan serangan, aktif di sisi kiri, memimpin pertahanan dan sering memberikan umpan silang yang menghasilkan gol. Selanjutnya, nama Rizky Afrizal, winger kanan yang sering dimainkan sebagai trisula lini depan. Dengan dribble, kelincahan dan kecepatan yang baik, ia mampu mengancam pertahanan lawan dan memberikan umpan mengejutkan dari sisi kiri. Lalu pemain yang bisa dijadikan tumpuan oleh Indra Syafri adalah Kadek Arel, bek Bali United yang menunjukkan kemampuan luar biasa di Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 3 gol. Terampil dalam duel udara, ia juga sangat andal dalam bertahan dan menjaga pertahanan berkat pengalamannya di Liga 1. Kecewa berat, pelatih Vietnam mencoret produk gagal di Liga Korea. Nasib sial dialami produk gagal Vietnam yang namanya harus terbuang dari skuad The Golden Star Warriors. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik memutuskan untuk membuang Nguyen Van Tuan dari Liga FIFA Matchday melawan Rusia dan Thailand.
Hal itu diketahui dari rilis 26 nama pemain yang dipanggil Kim Sang-sik membela timnas Vietnam di 2 laga FIFA Matchday pada September nanti. The Golden Star Warriors akan lebih dulu bertanding melawan timnas Rusia pada 5 September sebelum menghadapi timnas Thailand pada 10 September. Pilar terbaik Vietnam pun dipanggil seperti Philip Nguyen, Nguyen Quang Huy, Do Hung Dung hingga Nguyen Tin Ling. Sayangnya Nguyen Van Tuan yang sebelumnya ikut masuk dalam daftar pemain yang dipanggil tiba-tiba dibuang oleh Kim Sang-sik. Produk gagal Vietnam musuh Asnawi Mangkualam di Liga Korea itu dikabarkan mengalami cedera dan Kim Sang-sik pun memutuskan menggantinya. Suksesor Philip Troshi itu pun akhirnya memanggil Pan Van Duc untuk menghentikan Van Tuan yang disebut mengalami cedera pergelangan kaki. Ini menjadi kali pertama setelah 2 tahun lamanya Pan Van Duc kembali memperkuat timnas Vietnam di samping kondisinya memang sedang prima. Sial memang bagi Van Tuan saat memiliki kesempatan bermain untuk timnas Vietnam justru berbuah kekalahan telak dari timnas Indonesia. Karir profesionalnya pun tak berjalan mulus meski sempat abroad ke Liga Korea, tepatnya di K-League 2 bersama Seoul Elan. Tak genap 9 bulan berkarir di K-League 2, Van Tuan hanya dipercaya bermain sebanyak 8 kali dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Salah satu striker andalan timnas Vietnam itu pun hanya berhasil mencatat menit bermain sebanyak 585 menit sebelum akhirnya ia pulang kampung. Jika dibandingkan dengan Asnawi yang berkarir di K-League 2 dari 2022, tentu sangat berbeda. Karir Van Tuan bahkan bisa disebut gagal. Tegas, STY respon peluang Elkan Bagot gantikan Jordi Amat. Kepastian timnas Indonesia yang tak bisa diperkuat Jordi Amat mengharuskan Sintayong putar otak sebab pemain belakang yang tengah krisis. Namun terbaru pelatih asal Korea Selatan ini buka suara soal kans Elkan Bagot kembali ke skuadnya. Kurang dari 1 bulan lagi, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pun dipastikan tak akan diperkuat Jordi Amat dan Justin Hubner di laga melawan Arab Saudi. Sebab Justin Hubner terkena akumulasi kartu sehingga absen dalam pertandingan itu, sementara Jordi Amat absen karena cedera yang dialaminya bersama Johor Darul Takzim. Dengan absennya 2 pemain itu, lini pertahanan timnas Indonesia pun tentu membutuhkan amunisi tambahan. Nama baik jangkung andalan STY dulu, yakni Elkan Bagot pun mencuat usai absennya kedua barisan lini belakang itu. Namun Sintayong justru memberi respon bahwa ia memastikan tak akan memanggil back Blackpool FC itu untuk 2 laga awal timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Sintayong ini memang termasuk mengejutkan sebab timnas Indonesia sejatinya krisis pemain di posisi belakang. Alih-alih memanggil Elkan Bagot, Sintayong malah bakal menyertakan pemain belakang lain seperti bek Maluku United Wahyu Prasetyo atau Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang yang kemungkinan menjadi pilihan penggantinya. Lantas, siapa yang akan mengisi 3 posisi bek tengah dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong? Trio Rizky Ridho, Jay Ize, dan Nathan Chuaon kemungkinan menjadi pilihan.